teman-teman, hari ini saya bersama sang istri, ya, Salma Fadilah. Kita akan berbincang beberapa hal berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau saya itu pendidikannya di sekolah. Kalau istri saya fokuskan untuk mendidik anak di rumah, ya. Iya. Di rumah. Kebetulan kita baru punya anak satu, laki-laki, usianya sekarang 3 Tahun berapa? 3 tahun. 3 tahun 8 bulan. 3 tahun? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Bulan Januari, ulang tahun tanggal berapa? Bulan Januari? 6. Tanggal 6 Januari. Ini baru saja tadi siang terjadi. Jadi ada perbedaan pendapat nih antara saya dengan istri. Jadi anak saya bermain sama teman-temannya seperti biasa. Kemudian temennya itu ngambil mainan, tapi mainannya milik Ahsan. Nah, menurut istri saya itu harusnya dibiarin karena milik Ahsan, gitu ya. Karena milik Ahsan, jadi biarin, ngerebut juga gak apa-apa gitu. Tapi kalau saya sebagai orang tua, kadang kalau lihat anak orang lain sampai nangis, ya kalau gak nangis sih gak apa-apa ya, kita ngelatih prinsip. Tapi kalau sampai nangis itu kadang suka gak tega gitu, lihat anak orang nangis karena anak kita ngerebut mainannya, tapi mainannya memang mainan milik anak kita. Gimana tuh? Sebenarnya apa yang disembunyiin gitu? Bukan disembunyiin sih. Apa yang menjadi prinsip kenapa dibiarin ngerebut barang miliknya gitu? Jadi akan bilang dari awal bahwa pendidikan di rumah dikasihin ke istri, maksudnya bukan lepas tangan ya. Iya. Tapi lebih ke barang prakteknya, teknisnya mostly sama istri. Saya semenjak jadi ibu, istilahnya tuh raise your child, raise yourself. Jadi ketika akan mendidik anak, otomatis itu mendidik diri sendiri. Salah satunya yaitu ketika anak berebut mainan, harus kayak gimana gitu. Nah, baca. Sebenarnya sebelum itu sih, bukan katanya, tapi maksudnya ada. Suka baca buku juga kan? Buku apa yang suka dibaca? Nah, saya itu menerapkan prinsip fitrah based education. Ada bukunya karya almarhum Ustadz Hari Santosa. Sebenarnya itu bukan pure karya beliau, tapi mengintegrasikan beberapa ilmu. Barat atau timur biasanya? Lebih ke barat atau lebih ke timur? Barat. Pendidikan? Ada ahli yang kontemporer. Kalau lihat dari tagline-nya kan fitrah ya, seperti ke timur-timuran berarti. Tapi lebih ke barat ternyata isinya gitu. Enggak juga. Next lah, gimana? Ya. Jadi pertanyaan tadi. Ada yang imam-imam gitu, ada ahli yang kontemporer juga yang klasik. Nah, katanya usia di bawah 6 tahun ya, Ahsan kan 3,5 tahun, jadi di bawah 6 tahun itu lagi fase egosentrisnya tuh lagi memuncak. Setiap anak gitu ya? Iya. Dan ini sebenarnya kesempatan emas untuk memelihara itu, bukan untuk diredam sebenarnya. Tapi kadang ya begitulah orang tua. Gimana lagi? Jadi orang tua itu gak enakan. Suka gak enakan. Jadi intinya gitu, kalau anak lagi rebutan, contoh A sama B rebutan, itu sebenarnya mainan punya A. Biarin si A mempertahankan haknya, biar apa? Tapi ya, si anak B itu gimana? Kalau jadi stres itu, gak ngaruh gak psikologinya, gak ngaruh. Enggak. Psikis anak B. Gini ya, jadi di fitrah based education itu kita ngomongin
anak tuh bukan, kan anak tuh maksudnya tuh berapa tahun, tapi kalau di Fitra Based Education anaknya itu selalu pasti dia umur berapa tahun dulu gitu. Nah, kalau anak di umur 0 sampai 6 tahun di Fitra Based Education, egonya kan emang lagi memuncak. Nah, contohnya itu ketika rebutan mainan A sama B, ketika itu mainan A, biarin si A mempertahankan haknya, mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Biar apa? Biar nggak gampang apa ya? Kecengeng, tau gak apa? Punya prinsip. Biar searchingnya bebas, biar gak gampang dibully atau gimana? Nyata semacam gitu, biar gak gampang dibully ya. Lebar. Tapi kadang suka mikir juga kalau konsep berbagi itu gimana. Jadi kadang kan ada orang tua yang meskipun anaknya masih di fase umur 3 tahun ke bawah, tapi pengen ngajarin caranya berbagi gitu. Meskipun dalam hal mainan ya, kita bicara dalam hal mainan. Misalkan kayak Asan kan punya mainan tadi apa itu teh? Itu teh mainannya molen ya. Truk molen yang diambil sama temennya kan. Di satu sisi kita mertahanin prinsip dari Asan bahwa itu milik dia gitu. Tapi di sisi lain konsep berbagi belum diterapkan atau memang fasenya belum tepat gitu. Sebenarnya ada, bukan jadi gini ya, tadi kan A sama B rebutan itu mainan A, biarin aja kita liatin seberapa kuat si A mempertahankan haknya, mainannya di situ ya. Nah, buat si B, kita tengahin. Gini dulu bilangnya, oh mau itu ya, kita akui dulu perasaannya bahwa dia misalkan sedih, marah, karena mainannya direbut. Oke, nah setelah itu kita alihkan dulu, ya udah deh sambil nunggu si A main kita main ini dulu. Nah, ini penting ya. Jadi kalau anak merasa sedih, kadang kita suka nambahin sedih. Kita juga kadang gitu. Kekurangan. Kita kadang gitu. Padahal ketika anak sedih itu harusnya diakuin dulu sedihnya. Divalidasi. Divalidasi dulu sedihnya. Jadi jangan ngapain kamu nangis gitu ya. Tapi kita ikut larut dalam kesedihan dia dulu, baru kita masuk buat nasihatin gitu ya. Karena kan sebenarnya yang diperluin anak ketika dia senang, sedih atau apapun itu yang pertama tuh validasi dulu. Nah, setelah kita alihkan, kalau dia nangis ya udah biarin dulu gitu. Biarin tetap si A pegang mainannya. Kecuali kalau misal mainannya punya si B, jangan disuruh si A rebut itu. Nah, bilangin aja, si anak harus tahu bahwa salah dan benar. Iya, salah dan benar. Juga batasan. Iya, itu punya orang lain, jangan diambil biar nggak korupsi. Nah, terus sejauh itu ya berarti. Iya, nah gini terus sejauh itu ternyata ya. Nah terus lupa gitu itu. Oh iya, jadi Fitra Based Education bukan berarti tidak mengajarkan berbagi, karena berbagi diajarkan bisa lewat buku atau lewat buku gimana maksudnya? Buku bacaan. Misalkan kayak buku Asan yang Dodo Domba berbagi makanan. Tapi secara praktisnya gimana gitu? Secara praktis. Nah, kalau praktisnya itu kan bisa lewat itu buku. Atau ajak ke mana itu? Ke panti asuhan. Atau ke tetangga yang simpel-simpel deket-deket kan. Bisa bagi. Berarti dalam kasus benda milik siapa itu tetap harus dipertahankan. Prinsipnya milik ini harus kuat gitu. Iya, dipegang. Harus kuat dulu. Ingat ya, itu 0 sampai 6 tahun, nanti 7 tahun itu beda lagi, nggak kayak gitu. Prinsip berbagi di kelas berapa itu kira-kira? Prinsip berbagi. 0 sampai 6 tahun juga ada, tapi yang tadi caranya lewat buku, lewat misalkan bagiin makanan ke tetangga, terus ke panti asuhan. Kalau dalam kasus tadi berarti gimana? Itu mah bukan waktu yang tepat berarti buat berbagi. Bukan waktu yang tepat, makanya kalau saya liatin di rumah anak-anak rebutan, biarin aja dengan catatan selama mereka tidak main fisik. Nah, itu sih. Tadi kan Asan agak ini kan tangannya. Saya bilang nggak boleh. Itu mainannya aja yang selama tidak bermain fisik.
Oke. Itu kan beda lagi ya. Sama halnya kayak kalau anak misalkan berantem nih, berbeda pendapat dengan temannya. Itu kan kita gak boleh langsung misahin, ya. Harus didiamin dulu supaya anak punya rasa berani kan? Iya. Itu. Tapi tetap tadi batasannya selama tidak menggunakan fisik. Iya. Ya. Makanya saya kalau pasan kalau lagi berantem sama anak lain dibiarin dulu gitu. Iya. Ya, dibiarin dulu biar dia punya rasa berani. Makanya banyak orang yang sudah besarnya itu dibully oleh orang lain ketika dia tidak punya keberanian. Nah itu. Nah, jadi sebenarnya apa pencegahan tindak pembulian di sekolah juga awalnya kan itu di rumah, dimulai dari hal kecil seperti tadi. Preventif dan jauh. Iya. Sejak kecil gitu. Itu kalau bukan telat juga sih, tapi maksudnya kan lebih baik kalau kita tahu dari kecil gitu, dia udah terbiasa, udah udah mengakar gitu di dalam dirinya. Ditambah kan anak laki-laki Ahsan itu. Anak laki-laki itu setahu saya, kata Dokter Aisyah Dahlan. Itu masih dari buku Fitrah yang tadi atau bukan? Beda lagi deh itu dari nggak tahu lupa pokoknya banyak banget materinya tapi dengerin dari Dokter Aisyah ya, YouTube. Dokter Aisyah itu kalau nggak salah pernah diundang juga di Close the Door. Dia ahli psikolog atau apa? Iya, sama pelajaran otak. Neuronnya. Ya. Nah, anak laki itu baiknya dinasehatin kalau lagi makan, lagi sakit, sama lagi lagi jalan-jalan. Gak tau anak laki, gak tau pokoknya anak. Anak ya. Makanya ketika saya juga jadi mikir lagi, jadi ketika dia ngelakuin kesalahan, kadang saya biarin dulu gitu. Nah, ketika jalan-jalan saya naik motor ya ke ATM, atau misalnya sekedar ke warung, atau misalkan lagi sakit nih, wah ini kesempatan saya buat ngasih dia berbagai macam nasihat pokoknya, atau lagi makan. Tapi kadang masalah memang tidak segampang itu ya. Nah, ngedidik anak. Kadang orang tuanya juga punya beban lain selain ngedidik anak. Kayak kan tadi baru pulang kerja ya kondisinya. Baru pulang kerja tiba-tiba ada kejadian anak berantem bukan berantem sih, ngerebut mainannya yang memang haknya dia gitu. Tapi ya kalau kondisi orang tuanya lagi capek memang kadang susah ngontrol emosi gitu. Benar. Kadang kita pengen nyalahin anak juga lah, anak sendiri juga, karena kalau nyalahin anak orang lain kan bisa repot gitu ke depannya. Padahal kan kalau secara ilmu pendidikan anak gitu, ya itu nggak apa-apa gitu ya, selama tidak menggunakan fisik. Tadi ada itu kan suka baca buku Fitrah. Iya. Kenapa ngambil buku itu, bukan buku yang lain gitu? Atau yang lain juga sama, tapi yang the best gitu dari semuanya itu apa alasan Cik? Lebih memperdalam yang itu? Iya. Tapi tunggu, tadi lupa satu. Anak kan emang biasanya berebut gitu ya. Tapi ada masa ketika dia mau berbagi langsung gitu ya, kayak oh iya ini boleh, kamu boleh pinjam ini. Nah dari situ kita langsung apresiasi. Gitu. Nah gitu, itu jangan lupa. Nah kenapa pilih buku itu? Awalnya sih tahu dari tetangga ya, karena di rumah yang dulu suka baca statusnya, oh apa ini Fitrah Based Education, bla bla bla. Pokoknya bagus cara mendidik anaknya gitu. Ternyata kan ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, jadi fitrah itu apa sih? Kita kan harus tahu gitu ya. Ternyata setelah baca buku itu tuh semacam mind mapping dari semua buku parenting. Jadi misal gini ya, concern lah pokoknya. Jadi itu tuh mind mappingnya, misalkan anak terlahir dengan fitrahnya, dengan misalkan kebaikan yang sudah diinstal, tinggal dirawat, ditumbuhkan, kita jaga.
Jadi misal di sana tuh ada fitrah keimanan, fitrah jasmani, fitrah individualitas, fitrah seksual. Nah, itu tuh dibahas semuanya. Jadi ketika ada buku baru misal tentang apa ya, tentang misalkan judulnya ngajarin anak sholat, otomatis itu kan masuk ke subjudul buku tersebut yang tentang fitrah keimanan. Jadi buku install baru gitu. Jadi anak itu ibarat install gitu. Diinstal semuanya, sebenarnya softwarenya itu sudah baik ya seorang manusia itu. Sebenarnya. Jadi kalau ada anak atau manusia lah dalam hal ini ya human punya perilaku atau karakter yang kurang baik, itu berarti itu softwarenya kena virus gitu. Iya, kurang lebih itu fitrahnya terluka, softwarenya kena itu. Virus yang harus diperbaiki. Nah, virusnya bisa dari manusia langsung gitu ya. Bisa dari setan golongan jin, bahkan dari orang tuanya juga. Itu genetis ya. Kadang kita lihat anak-anak yang dari segi bahasa aja ya, karena memang terbiasa di keluarganya bahasanya seperti itu, kadang kebawa keluar juga ya kurang baik. Jadi genetis juga sangat berpengaruh ya dalam pendidikan. Karena kan pendidikan utama itu di rumah ya. Peradaban terkecil itu sebuah keluarga gitu kan. Jadi gini teman-teman, saya itu dulu ketemu sama istri di dunia kerja, sama-sama guru. Istri saya guru bahasa Inggris dan saya guru kelas. Dan ketika kita sudah nikah, kita komitmen biar saya yang kerja, kata saya, kemudian istri saya yang mendidik anak dulu gitu. Jadi boleh bekerja tapi didik dulu anak, fondasinya gitu ya, dasarnya. Gimana sih perasaan Ade ya ketika AA menginginkan Ade fokus ngedidik anak dan AA bekerja? Apakah ada keinginan pengennya kerja aja deh, biarin anak misalkan diasuh sama orang lain atau dititipin ke keluarga? Karena kan kebanyakan orang tua itu kerja aja dua-duanya ya, kemudian anak dititipin. Kalau dilihat dari sisi positifnya, ketika mereka bekerja itu tingkat stresnya ternyata lebih rendah. Karena saya benar-benar sangat ngerasain ketika ngasuh Asan itu ya, anak sendiri, itu repotnya lebih berat dibandingkan dengan ngedidik anak orang lain yang bahkan pernah sampai 30 orang di kelas gitu ya, di sekolah. Itu lebih berat gitu. Gimana sok pandangannya? Apakah lebih nyaman kondisi sekarang atau gimana? Kita flashback dulu. Kalau dulu karena dari wanita karir tiba-tiba berubah jadi ibu rumah tangga yang 24 jam di rumah, rasanya tuh bosen banget, suntuk gitu ya. Kayak pengen balik lagi. Tapi dipikir-pikir ini kok kayak cuma kangen aja gitu loh sama keseharian yang dulu dilakukan gitu. Apalagi setelah baca buku itu, ternyata memang benar bahwa ya bilang udah di rumah. Ternyata emang benar sekarang gak mau kerja. Karena apa? Mau dulu atau gak mau? Gak tahu. Kalau saat ini gak mau, tapi mungkin kalau nanti udah gede, karena kan setelah baca buku itu, kata Ustadz Adriano Rusfi, sama itu juga penggiat fitrah based education, bahwa guru TK itu sebenarnya harusnya S3. Wah, berarti kayak ya pasti paling susah. paling susah kan? Bener-bener paling susah. Ya, kayak wah, pokoknya dengerin deh tentang itu. Emang bener-bener kayak ngebalikin fakta-fakta yang selama ini kita tahu. Ini kayak from my point of view. Oke, jadi kalau dilihat dari jenjang pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, emang yang paling susah itu semakin ke bawah. Yang paling susah itu, kerucutnya yang paling ke bawah. Anggap saja kita perguruan tinggi, kuliah. Orang-orang udah dewasa semua, gampang tinggal ngarahin. Bahkan kalau kita lihat metode kuliah itu kebanyakan presentasi, diskusi. SMA lebih sulit karena mereka masa-masa ada kenakalan remaja dan sebagainya, tapi at least sudah berpikir. SMP mereka baru pubertas,
masih perlu dikendalikan, semakin ke bawah itu semakin harus dikendalikan. Jadi benar-benar kalau guru TK saya pokoknya hormat lah. Makanya bagaimana saya rela menitipkan anak ke orang yang bukan berarti saya tidak percaya, tetapi ketika Allah menitipkan anak kepada kita, bukan berarti kita mampu. Dan banyak kondisinya ya, kalau di TK mereka harus kondisiin anak banyak dengan kondisi anak yang memang pasti aktif ya. Anak-anak TK itu kan pasti aktif. Kalau di SD lah masih bisa dikondisiin, agak udah ngerti lah, dari meskipun kelas 1 masih bisa diarahin. Tapi kalau TK bener-bener, saya pernah lihat video salah satu teman yang ajar di TK, ada yang tiduran, ada yang jungkir-jungkir. Gurunya yang satu, yang satunya kemana gitu. Masya Allah. Belum lagi secara kesejahteraan ya, kalau kita berbicara tentang kesejahteraan, mereka itu belum begitu dihargai di dunia pendidikan. Makanya kalau saya pernah lempar pertanyaan, apakah perlu pendidikan usia dini gitu ya, TK, PAUD dan sebagainya, atau memang langsung ke SD? Karena kalau dibilang wajib atau belum wajib, mungkin saat ini belum dikatakan wajib pendidikan TK usia dini. Saya aja gak ngalamin TK atau PAUD, langsung ke SD. Gitu. Itu bahkan bermain sambil belajar. Bahkan bermain aja itu. Bermain aja gitu. Jadi ada belajar. Ya, belajar cuma sedikit. Belajarnya hanya sebatas motorik aja gitu. Ya. Kemudian kalau membaca aja jangan diajarin, bukan jangan diajarin. Jadi jangan dibebanin. Anak TK itu bisa ngajar. Makanya kalau ada anak masuk ke SD belum bisa baca, ya gak apa-apa. Itu tanggung jawab guru SD. Karena memang fasenya TK, PAUD itu gak boleh di-push untuk bisa berhitung ataupun baca. Iya, cuma bermain aja, paling juga kegiatan pra membaca gitu, kayak meronce yang kayak gitu tuh. Kalau misalkan tidak, atau ginilah, ada orang tua yang tidak punya biaya, kan TK itu bayar ya, TK, PAUD dan lain sebagainya itu bayar. Kalau misalkan ada orang tua yang memang secara finansial, secara ekonomi tidak mampu, kira-kira ada tips gak buat orang tua bisa menjadi seorang guru gitu di rumahnya, meskipun nggak bergelar sarjana gitu ya, tapi at least bisa menjadi seorang guru bagi anaknya sendiri di rumah. Kira-kira permainan apa yang harus dilakukan gitu di rumah supaya tidak sia-sia juga permainannya, nggak asal. Pertama, kita perlu ketahui dulu bahwa ketika Allah menitipkan anak kepada kita, bukan kitanya yang mampu terus alokasi anak. Kalau kata fitrah based education, tapi Allah memampukan hambanya yang diberi amanah gitu. Jadi ketika Allah memberikan amanah, Allah memampukan. Allah juga selain menginstall tadi yang fitrah keimanan, softwarenya ke anak, Allah juga menginstall kemampuan kepada orang tua untuk mendidik anak tersebut. Jadi kan tadi raise your child, raise yourself juga. Nah, kecuali hambatannya yaitu orang tua tidak mau menyambut fitrah itu. Nah, itu makanya banyak sekarang malesnya itu loh. Banyak orang tua yang, bukan orang tua sih, banyak orang yang di luar sana yang nikah tapi tidak ingin punya anak. Apa istilahnya? Child free. Child free. Banyak banget. Nah, itu kenapa di Jepang Korea sekarang kan populasinya berkurang di negara-negara lain itu, karena itu child free. Jadi kebanyakan generasi sekarang itu nggak siap gitu. Mereka pengen nikah tapi nggak siap jadi orang tua. Ini yang berbahaya gitu. Makanya kita perlu diedukasi selain di sekolah ya. Tentunya orang tua harus bisa mendidik anaknya sendiri. Karena waktu yang lebih intens itu kan di rumah. Ya. Kalau di sekolah itu belum guru harus ngajarin kurikulum yang ada ketentuannya dari atas gitu. Materi-materi apa saja yang harus dipelajari. Jadi secara karakter
sedikit banget kalau di sekolah disentuhnya. Jadi orang tuanya harus bisa kan? Iya. Nah itu. Nah tadi apa? Balik lagi ke pertanyaan. Oh iya, permainan apa kira-kira? Ambil dulu bukunya deh, ada data yang bikin apa? Bikin saya kayak oh gitu ya gitu. Gimana? Kira-kira gimana? Itu data, jadi takut salah kayak ambil dulu deh bukunya. Pokoknya ada kira-kira apa? Nanti kita kata siapa ya? Pokoknya kata ada harus keluar. Jadi gini, teman-teman, saya punya rak buku, tapi rak bukunya disimpan di luar. Kebetulan pintunya kehalang sama kamera, nanti kalau lewat kegeser, nanti harus setting lagi, ribet gitu. Ya, kira-kira aja seperti apa? Katanya gini, kata gak tahu menteri, gak tahu siapalah pokoknya. Berapa persen, pokoknya lebih dari 50% anak-anak, pokoknya yang usia PAUD itu nggak sekolah katanya, gitu. Dan itu ya, yang bapak itu sangat menyayangkan bahwa anak-anak tuh nggak sekolah PAUD maksudnya. Oh gitu. Jadi cuma sedikit yang sekolahnya. Nah kalau kata Ustadz Adriano Ruswi, kita berprasangka baik saja. Mungkin yang sekian persen itu yang tadi banyak itu bisa ngajar anaknya. Iya, jadi kan nggak perlu ke PAUD sebenarnya, gitu. Secara formal, mungkinnya tidak perlu, gitu ya. Iya. Benar. Secara formal tidak perlu ketika orang tuanya bisa mengajarkan anak di rumah. Tapi mungkin ada orang tua yang tadi orang tua yang kedua-duanya sibuk, daripada mungkin gitu ya, daripada kita dari sudut pandang lain, daripada anaknya berkeliaran tidak karuan, mending sekolahin gitu. Kemudian orang tuanya dua-duanya kerja, mending di kepaudin gitu. Jadi teraturlah bermainnya gitu. Nah sebenarnya tadi yang berapa persennya itu kan nggak sekolah ya. Ya, sekolah di PAUD. Nggak sekolah PAUD. Jadi berprasangka baiklah, mungkin yang sekian persen itu, yang banyaknya itu anak dididik sama orang tua di rumah. Karena kan sebenarnya yang orang tua tadi itu, yang kata buku Fitrah itu, bahwa udah diinstal kemampuan untuk mendidik. Sebenarnya itu yang harus tapi tinggal memang ini tapi berbeda. Mungkin nggak kemampuan mendidik setiap orang itu berbeda. Misal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, misal beda dong orang yang punya, ya taruhlah misalkan sekolah di sarjana pendidikan dengan orang tua yang memang tidak mengenyam pendidikan itu gitu. Kan ada ilmu-ilmu yang memang dia tidak dapatkan, ya. Kemampuan orang itu kan berbeda-beda gitu. Gimana itu coba? Itulah yang mungkin menjadikan manusia itu beda gitu. Menjadi tugas. Tapi kita gini, ilmu itu bisa dicari di mana-mana ya, selama ada kemauan. Iya, itu benar. Tadi kan yang menghancurkan itu kemalasan ya. Iya. Ya, saya pernah bikin video. Jadi sebenarnya otak manusia itu kan tidak terbatas ya. Siapapun itu mau dari kalangan orang kaya, mau dari kalangan orang miskin, mampu gak mampu, secara geografis mau dari manapun, jadi sudah dianugerahkan otak.